Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Rio. Apa Halo, kabarnya? guys. Makin cantik ya. Oh ya, alhamdulillah. Puasa guys. Alhamdulillah puasa Pak. Pak Rio puasa kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah hari ini bisa jumpa guys karena ada waktu kan. Wis. Bisa jumpa guys. Kemarin sebelumnya kan pengen ngundang guys kan. Betul. Cuman berhubung lagi sibuk. Banyak undangan ya Banyak Pak. undangan, biasa. Sekarang masih di Di mana? kemahasiswaan ya? Masih di kemahasiswaan. Banyak job kayaknya. Lumayan banyak Pak. Alhamdulillah. Tapi untuk yang job paling utama itu persiapan untuk PMB atau penerimaan mahasiswa baru. Iya, PMB sekarang kan. Iya, PMB. Gimana terjun ke lapangan? Seru. Karena memang alhamdulillah karena kerja di Lembah Dempo akhirnya bisa main ke Jarai, bisa main ke Empat Lawang, bisa main ke Tanjung Sakti. Karena sebelumnya memang tidak pernah. Emang udah pernah? Tidak pernah, bahkan tidak tahu. Jadi selama ini memang anak rumahan atau kayak gimana? Bukan, memang main cuman sekitar Lahat. Terus kan karena memang Agis merantau, nah jadi terbiasa dengan suasana tanah rantau. Tanah rantau. Betul. Jadi Agis kan usia muda di sini kan? Iya, Usia betul. muda di sini. Nah, kemarin pendidikannya di Oke, S1-nya di Muhammadiyah Yogyakarta. Jakarta, jauh. Jurusannya Ekonomi Perbankan Syariah. Perbankan Syariah. Terus S2-nya di Universitas Pertahanan Bogor. Oh, pertahanan Bogor. Tuh. Pertahanan. Pertahanan ya, bertahan dari kejombloan. Jomblo. Jomblo. Jomblo guys. Jomblo guys. Bunga jomblo bunga. Ya. Cari bunga ya. Cari ya bunga. Di kemarin melamar ke Sini. dosen. Dosen memang. Dosen. Itu di bulan Januari tahun lalu. Januari tahun lalu. Memang terus ikut tes, sempat tes tertulis bareng-bareng di aula tes tertulisnya pada saat itu. Abis Oh itu, iya, Pak ingat kemarin rame kan? rame itu memang. ya. Tidak cuma dosen memang, ada staf staff juga, juga, ada staff. perpus, taman kemarin itu bareng-bareng. Jadi melamar ke Lembah Dempo, Lembah Dempo, ditempatkan di kemahasiswaan. kemahasiswaan. Nah, kemahasiswaan seru gak kemahasiswaan? Sama di ruang lingkup mahasiswaan kerjanya gitu. Iya. Kerjaannya memang seputar mahasiswa. Ya, lebih dekat ke mahasiswa ya. Lebih ke mahasiswa, artinya Gimana? memang mendengarkan curhatan, keluh kesah dan keinginan mahasiswa. Mantap. Terutama mahasiswa Cowok. yang aktif bukan. Biasanya cowok kan? Aduh. Enggak cowok ya. Ya, semua cewek cowok yang memang kemudian terutama mereka anak-anak organisasi. Oh, organisasi. Anak-anak organisasi. Jadi mereka lebih sering sharing kira-kira program kerja apa nih yang bisa mereka buat di organisasi yang saat ini mereka pimpin gitu. Sebelumnya sudah pernah aktif di organisasi? Iya, di luar? organisasi. Alhamdulillah dari SMP itu mulai aktif. SD pramuka, cuman SMP sudah mulai ikut pramuka juga, terus ikut OSIS juga, terus OSIS. SMA. Terus pada saat kuliah lebih aktif lagi organisasi. Jadi mungkin dari situ akhirnya dari pengalaman yang dituliskan di CV akhirnya ditempatkanlah di bidang kemahasiswaan. Mahasiswaan. Jadi relate. Jadi yang lebih dominan yang S1-nya atau S2 yang aktif biasanya? Apanya nih, Pak? Yang aktif organisasi. Organisasi S1. Memang S1 karena ya? S2 kan lebih terbatas ya untuk Lebih organisasi terbatas, dan ya, kegiatan lebih terbatas. kemahasiswaannya gitu. Cuman menarik ya, dari S1-nya tadi Perbankan Perbankan Syariah. Syariah. Yang kedua, Ekonomi pertahanan. ekonomi pertahanan. Sebenarnya Kalau rumpun- pertahanan tuh kayak apa sih? Ekonomi pertahanan misalnya? Ekonomi iya memang sebenarnya ketika ditanya ekonomi pertahanan itu apa sih? Nah, memang sebenarnya belum ada ekonomi yang aslinya gitu. Jadi sebenarnya induk dari ekonomi pertahanan ya ekonomi murni sebenarnya. Ekonomi Jadi murni. ekonomi pertahanan itu hanyalah cabang dari ekonomi itu sendiri. Jadi memang ekonomi pertahanan itu belum bisa dikatakan suatu ilmu. Karena kan Oh, baru, bisa. iya. Ya. Karena ilmu tuh memang butuh puluhan tahun, ada penelitinya, ada ilmuwannya juga. Nah, sedangkan di ekonomi pertahanan ini masih cabang dari Cabang. ekonomi. Nah, tapi memang cabangnya membahas tentang bagaimana anggaran pertahanan itu dikelola, bagaimana ketika kita membangun kota, membangun negara, kemudian itu erat kaitannya dengan pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan Iya kan? keamanan. Apakah kemudian transportasi yang dilewati itu khawatirnya nanti dianya mengganggu bangunan-bangunan vital. Kan khawatir ketika memang kita bangun MRT nih melewati gedung DPR, MPR. Kalau ada yang mau ngebom selesai semua kan? Oh iya. Iya, Oh, itu yang harus dipikirkan oleh ekonomi pertahanan. Ekonomi pertahanan. Cuman kalau ke kampus Lembah Dempo matching ya? Matchingnya paling di ekonominya. Oh, di ekonomi. Ekonominya. Sekarang megang mata kuliah juga. Megang mata kuliah, dosen juga. Tapi memang lebih ke mata kuliah yang wajib dan saya pegang itu adalah leadership kepemimpinan. Oh, leadership. Iya, leadership.
Jadi dari pertahanan ke leadership. Leadership. Selama kemahasiswaan Pak Gus kan juga dulu Kemahasiswaan. dulu kan sama Pak Kalpen. Dulu atasannya ada Pak Sasra, Pak Heri, saya sama Pak Kalpen dulu. Sekarang generasi muda kan ada Agis, siapa lagi tuh? Ramado kan? Bunga ya. Ramado Bunga. Bunga Ramado. Bunga Ramado. Oh, Bunga Ramado. Ya sama Ramado udah kenal sebelumnya enggak? Belum baru memang ketemu Jadi di sini. ada Sulkan, ada Ramado, ada ini. Agis. Semua baru ya? Baru Semua memang baru kenalan ketika di Lembah Dempo. Kasih. Jadi dari, kembali flashback lagi ya. Untuk kan kemahasiswaan biasanya identik ya, enggak di leadership aja, biasanya kan ada seni Ya. ada apalah itu UKM yang lain UKM ya. yang lain. Selama mendekat penyesuaian diri ya, misalnya itu ada kendala enggak? Kalau kendala pasti ada ya Pak, namanya setiap pekerjaan pasti ada kendala. Cuman memang alhamdulillahnya beberapa memang mahasiswa itu memiliki keingintahuan yang lebih tinggi. Artinya mereka yang datang nemuin Agis terus nanya gitu. Memang terutama tapi yang paling banyak anak-anak HMJ atau HMP, Himpunan Mahasiswa Program Studi, mereka yang Studi ya, lebih aktif ya. Karena kalau UKM mungkin kayak apalagi olahraga ya, nah itu memang jarang ketemu. Karena memang kan Agis staff ini masih punya kabak kan, kabaknya Pak Sumedi. Jadi lebih banyak mahasiswa tuh mungkin langsung berdiskusi dengan Pak Sumedi. Jadi sekarang juga aktif di promosi juga kan? Promosi. Jadi sekarang lebih kemana? Lebih aktif ke promosinya atau lebih UKM-nya? Ini kan Ramadan nih. Iya, lagi puasa nih. Jadi gimana ngatur jadwalnya tuh? Masih kalau kan Agis kan istilahnya tuh dusunnya kular kilir. Sini kan. Sampai lupa nyari jodoh jadi Pak. Oh. Apa juga pakai pertahanan tadi. Oh iya betul. Tetap bertahan tadi ya. Tetap bertahan. Tapi kalau bisa dibuka lah. Oh iya. Ya nggak Bunga? Betul. Oh ya, ini ada juga teman-teman kita di ICT puasa semua ya? Iya, puasa semua. Puasa. Oke. Agis, menarik guys. Agis ini kan, maaf ya, kayak memang tomboy ya? Apa kayak gimana sih sebenarnya gitu kan? Iya. Maaf ya, It's okay. Tapi kayak lebih laki. Nggak laki juga gitu kan. Gini Pak, Iya. kita tertukar di jiwa kita jangan-jangan. Maksudnya kan Pak lihat kan, wah ini lebih semangat. Memang kelebihan semangat. Bunga. Ya, gimana? Apa memang dulu apa ada istilahnya ya di rumah orang tua Agis lebih feminin enggak. Ya, sebenarnya lebih apa? Emang sudah setting dari dulu kayaknya begini gitu Bang. Ya, karena memang beberapa temen pun kayaknya akhirnya notice kayaknya Agis tomboy ya gitu. Memang mungkin dari segi hobi dan kesukaan tuh emang lebih mengarah ke yang menantang sih Pak gitu. Gak suka yang terlalu feminim, memang tidak suka kayak jahit saya nggak bisa Pak, kecuali hanya jahit biasa. Kalau jahit yang pakai pola itu nggak bisa. Merajut saya tidak bisa. Merajuk ahlinya. Biasanya kan. Apalagi kalau WA saya nggak dibales. Siapa itu? Adalah. Aduh. Untuk kamu yang sering nggak balas WA saya, balas dong. Balas makanya balas ini puasa. Oke. Jadi nggak ada kendala ya? Nggak ada kendala. Memang dari orang tua juga nggak ada yang melarang anaknya mau gimana selama. Agis berapa saudara? 3, semua perempuan. Semua perempuan. Dan saya anak tengah. Oh, anak tengah wajar. Ya, biasanya anak tengah tuh yang beda sendiri. Biasanya sih beda sendiri. Itu suara siapa sih? Suara-suara di balik layar. Suara di balik layar. Ini adalah suara dengarkanlah aku. Apakah aku selalu di hatimu? Kau udah terus. Ini enaknya apa Sobat Lembah Dempo? Dosen-dosen kita ini memang ya gini. Energik. Ini karena ya namanya generasi ya, perubahan guys ya, perubahan dari ke tahun ke tahun. Ini sekarang udah ini kayak senang-senang, suka duka ya,
Suka duka apa ya? Kalau sukanya banyak, akhirnya ketemu. Sukanya banyak. Oke, Sukanya banyak. kayak suka dulu ya. Suka Kayak dulu mana ya. tuh suka dulu? Karena memang Agis tuh tipe yang seneng ketemu banyak uang. Nah, dan seneng ngomong. Seneng. Makanya jadi pas jadi dosen ya sudah. Kelop aja, Kelop. klik langsung ya. Jadi walaupun banyak pekerjaan, banyak gawean, ketemu mahasiswa tuh balik lagi moodnya. Jadi bener-bener mood booster kalau ketemu mahasiswa. Walaupun Apalagi- sebenarnya mahasiswanya tuh ngeselin sebenarnya. Apalagi yang cowok-cowok kan. Enggak juga sih Pak. Kebanyakan yang cowok-cowok malah pendiam. Cowok-cowok sih Heeh. pendiam. Oh. Apalagi anak manajemen itu lebih pendiam. Seharusnya anak ekonomi lebih aktif Iya, ya. lebih aktif. Lebih aktif ngomong kan. Tapi anak-anak BD, SI, nah itu memang cowok-cowoknya aktif. Mereka yang lebih berani berpendapat di kelas. Berani menyanggah ketika memang pernyataan temannya salah. Berani diskusi, berani berdebat. Itu lebih aktif ya. Lebih aktif. Jadi seru juga. Tapi memang PR juga kan buat Agis karena memang buat kayak mana ruang kelas itu bisa nyaman, lebih aktif dan mereka tetap bisa paham dengan materi yang disampaikan gitu. Ya karena kan jiwa energi juga harus tinggi karena Betul. pimpinan kita juga kan Ibu Bu Vera juga luar lebih aktif biasa. kan, lebih aktif Bu Vera kan sama dosen-dosen yang lain juga kan lebih aktif. Jadi nah kemarin itu kan pandemi Covid. Oke. Nah, pandemi Covid. Kemarin apa namanya? Agis sempat kerja atau gimana? Enggak, pada saat Covid itu Agis masih kuliah S2. Oh, masih kuliah. Masih kuliah. Oh, jadi memang fresh graduate masuk Iya, ini. 2020. Enggak juga sih, Pak. Lulusnya 2021, masuk lomba Demponya 2022. Oh iya, Lumayan. 2022 kan sudah 2022. Jadi selama pandemi ya selain kuliah, kemarin sempat kuliahnya 1 semester kami kena pandemi. Satu 1 semester. semester. Jadi memang benar-benar Zoom meeting. Ya itu kuliah, habis kuliah wisuda. Wisuda tuh sudah lumayan aman Covid-nya. Jadi bisa wisuda ke kampus, bisa balik lagi ke Bogor pada saat itu. Jadi aman. Nah, setelah lulus kegiatannya cuman ngajar anak-anak tetangga. Oh, Ngajar anak kayak SD. kursus ya, Ya, kayak kursus. Jadi kursus bagi mereka yang gitu. memang seneng belajar, punya PR, Hmm. belajar di rumah, terus belajar gambar, belajar ngaji, paling kayak itu kegiatan. Oh iya kayak gitu. Nah kemarin, sudah pengajar sudah aktif sudah mengajar. Itu apa namanya? Kayak ngajak teman-teman nggak bisa? Wah pokoknya udah kerja sini bisa. Oh, paling teman-teman yang memang pengen jadi dosen lah baru saya arahin. Dulu kayak ngasih kabar ada nih kalau misalnya pengen ke Lembah Dempo, ya ayo merantau ke Pagaralan gitu. Kayak Agis kan apa namanya? Memang cita-cita dulu pernah pengen jadi dosen atau? Iya. Dulu cita-citanya tuh jadi guru. Oh, guru. Padahal jadi dosen sekarang. Nah, jadi guru. Nah level dikit ya. Naik level. Karena perguruan tinggi ngejar. Betul. Jadi yang tadi yang memang S1-nya syariah tuh memang FKIP atau? Bukan. Nah itu uniknya ini Pak. Mm-mm. Agis tuh pas SBM, SNMPTN itu daftarnya di memang bagian guru. Pendidikan Guru. geografi, pendidikan sosiologi. Tapi tidak lulus Pak. Lulusnya malah di ekonomi. Terus ini ekonomi. Padahal aku tuh benci dengan ekonomi dan gak seneng dengan Kenapa? hitung-hitungan. Kenapa? Gak tau, gak suka. Kayak lebih seneng yang memang ilmu-ilmu sosial. Ilmu. Ya ekonomi kan sosial. Iya, cuman kan lebih banyak hitungan ya Pak. Dibanding, jadi saya tuh lebih seneng yang emang melihat orang, karakteristik seseorang. Apakah kamu boros? Boros? Iya, maksudnya nggak suka. Oh Iya, enggak, enggak. sehingga saya Iya, enggak. saya- Oh saya termasuk yang hobi- teliti hobi- dalam hobi. keuangan. Hobi- Memang ditulis. Hobi shopping juga nggak? Enggak juga Pak, Enggak terutama juga. kalau lagi nggak ada duit. Cukup dimasukkan Bunga, ke tisu, keranjang. bunga. Ada tisu nggak? Cukup masukkan ke keranjang tapi nggak pernah di check out. Oh gitu, sama pengalaman juga. Karena aku doang kan, karena jam. Nah, balik ke Menhan. Nah, Menhan itu kayak kabarnya ya, memang di bawah Pak Menteri Pertahanan juga, Iya. Pak Prabowo. Iya, kebetulan sekarang karena menhannya Prabowo. Oh. Jadi sebenarnya memang Unhan atau Universitas Pertahanan itu langsung di bawah Kementerian Pertahanan. Di bawah kementerian. Jadi kebetulan aja kan sekarang Prabowo kan, akhirnya Iya. jadi Prabowo yang jadi menhannya. Mungkin Pernah next. ketemu sama Pak Prabowo? Pernah. Beliau ngisi kuliah umum memang pada saat itu. Terus beberapa kali juga menandatangani pembangunan gedung baru. Nah, gedung-gedung baru tuh langsung beliau yang nandatangani. Jadi ke kampus kan ketemu. Gitu. Secara atmosfer balik ke kampus Lembah Dempo, mungkin biasanya wah gaya kampusnya beda nih sama yang lainnya. Mungkin apa sih memang Enggak, mungkin karena Agis tuh tipe-tipe yang gampang bayangan- menyesuaikan.
Pak ya? bayangan Bapak. Kayak tegang ya kuliah situ enggak? Oh, enggak. Aman, sesantai itu. Sesantai itu. Jadi bahkan Bapak-bapak bicaranya TNI politik nggak ada ya? politik ada juga dong. Ada ya, Tetap ada ya pasti. Apalagi kan memang kawan-kawan kelas kan ada yang sudah bekerja rata-rata kan sudah bekerja, PNS, TNI, Polri ya pasti tetap mereka dengan pandangan politiknya tetap. Kami yang muda-muda ya cukup mengamati dan cukup tahu ya. Ambil pelajaran intinya kan. Ya, karena kan biasanya kan orang-orang yang kayak gitu kan tegang ya. Tapi lihat lagi kayaknya se-enjoy itu ya. Se-enjoy itu ya. Fun itu. Jadi, puasa. Kalau nggak puasa kita itu ada minuman. Enggak, ada kolak. Ada kolak, ada kurma. Berbukalah Iya, dengan yang sebenarnya manis. tadi mau ngajak Pak Firdaus. Karena berhubung beliau kayaknya sibuk kan, masih sibuk. Nah, jadi kembali lagi PMB. Oke, PMB. PMB lagi. Kemarin ketuanya memang Pak Firdaus. Pak Firdaus. Emstad ya? Emstad. Pak Firdaus Emstad. Agis wakil. Wakil. Wakil PMB. Jadi baru kali ini terjun ya ke lapangan itu ya. penerimaan mahasiswa baru. Kayak mana tuh apa namanya? Diuculkan kata jemaah itu kan diuculkan. Ada ayam kali Pak. Diuculkan ya. Waduh. Boleh Diangkat dulu ya. boleh diangkat dulu. Oke lanjut. Tadi ada iklan. Iya ada iklan. Nah begitulah Pak kira-kira kalau lagi ngurus kemahasiswaan. Jadi mahasiswa tuh besok kapanpun nelpon, besok kapanpun WA dan langsung dibalas dan langsung direspon. Tapi kebanyakan cowok ya. Mungkin karena ketua sih Pak. Ketua ya. Tadi ketua. Ketua kebetulan. Nah ini salah satu rangkaian dari PMB bukan nih. ketuaan ya. Tapi bukan ketuaan. Bukan Pak. Bukan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketua aja. Masih connect ya. Masih connect. Ya ini tadi 15 sedikit spill ya. Sedikit 15 menit tadi. 15 menit loh. Enggak apa-apa. Oke. Telepon tadi ya. Oke. Lanjut. Enggak lah. Oke, nah sedikit spill tadi memang dari PMB sendiri kami akan ada lomba Pak. Lomba voli di bulan di bulan Mei. Di bulan Mei. Jadi salah satunya rangkaian penerimaan mahasiswa baru itu ada lomba-lomba. Nah, ini lomba yang ketiga Pak sudah dilaksanakan. Dan itu voli. Nah, caranya tuh kami melibatkan mahasiswa yang memang UKM voli. UKM voli. Jadi kan akhirnya UKM itu tetap aktif. Mereka punya kegiatan, punya agenda. Jadi mereka tidak cuma latihan-latihan, tapi memang mereka juga mengebuat dan terjun langsung dalam acara. Oh, jadi lumayan itu aktif ya? Karena memang kan tidak terlalu aktif sebenarnya. Tapi kan mereka cuma latihan. Mereka belum pernah bikin namanya event khusus. Jadi planning peserta seluruh umum ya? Umum. Oh iya. Mereka yang buatnya, mereka yang nentuin kira-kira berapa tim nih yang akan kita lomba ke. Ya, karena lomba Dempo setahu Pak ya memang aktif. Setiap unit kegiatan itu pasti aktif. Sama ada futsal, apa itu voli. Cuma yang basket mungkin enggak. Tapi selebihnya aktif semua musik. Karena dulu kan lomba Dempo di bawah founding father dulu kan Pak Effendi itu lebih aktif. Lebih aktif. Atmosfer mahasiswanya itu. Mungkin sempat mati karena pandemi. Nah ini kan baru mulai aktif lagi. Jadi itu tadi mahasiswa. Aman ya. Aman. Pokoknya kalau dibawa Agis aman lah. Insya Allah dengan bantuan yang lainnya. Oke, Agis. Puasa masih ya? Masih dong. Kayaknya cukup dulu ya. Boleh. Kayaknya cukup dulu. Oke. Senang ketemu Agis. Iya, senang juga diundang Bapak. Ini ruang podcast ya. Podcast. Terbaik memang kita bisa bandingin. Rombongan ada Ingrid, ada Reza, ada Pak Agus, ada Pak Junius, ada Pak Rio, ada Agis, ada Berektor dan lain-lain. Oke, kita cukupkan dulu. Bye bye. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.